Saudara Mtua, para jurnalis tergabung dalam Forum Pemret Serikat Media Siber Indonesia SMSI Aceh menggelar fokus diskusi grup atau FGD dengan tema agar Bank Aceh tetap terjaga. Diskusi yang digagas para pimpinan redaksi ini menghadirkan narasumber Gubernur Senior Dr. Haji Zaini Abdullah, Profesor Dr. Mukhlis Yunus SEMS, akademisi yang juga staf ahli gubernur, serta Azhar Abdurrahman, anggota Komisi 3 DPRA, anggota Pansus Badan Usaha Milik Aceh atau BUMA. Ketua Forum Pemret SMSI Aceh, Nurdin Sam mengatakan, Forum Pemret ini adalah komunitas dari para pemimpin redaksi media di Banda Aceh dan sekitarnya, khususnya media cyber, ya, karena kita juga berkaitan dengan Asosiasi Media Cyber Indonesia, ya. Jadi kita ingin melahirkan karya-karya dan pemikiran untuk daerah secara bersama. Jadi makanya kita lakukan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan utamanya diskusi seperti ini. Kita bisa mendapat masukan tentang geliat ekonomi, tentang geliat sosial, dan hari ini kita membedah khusus tentang Bank Aceh. Saya pikir itu. Kami bersepakat dengan teman-teman, ini akan kita lakukan secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Ya. Kemudian nanti kita akan membahas setiap pertemuan itu isu-isu aktual dan kekinian menyangkut Aceh secara menyeluruh. Kita setiap pertemuan akan melahirkan rekomendasi dari para pemimpin redaksi tentang apa yang berkembang dan apa solusi yang mungkin untuk dijalankan atau memberi masukan kepada mereka. Jadi artinya kita tidak hanya sebatas mengkritik, tapi memberikan solusi. Oh ya, terima kasih. Menyoal penetapan Direktur Utama Bank Aceh Syariah, masyarakat berharap Direktur Utama Bank Aceh Syariah harus orang Aceh Tulen, berdomisili di Aceh, menjelang rapat umum pemegang saham RUPS Bank milik pemerintah Aceh itu. Ya, terima kasih. Ya, sini ingin saya bicarakan sebenarnya kita melihat dalam sejarah. Ya. Menyangkut Aceh ini sejarah menentukan bahwa Aceh selalu alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan. Sesudah itu baru timbul daerah-daerah lain. Dari awalnya Aceh ini menentukan di pokok persoalan, ya, dengan sesuatu duduk di atas kursi itu, ya, tidak ada pemikiran selanjutnya untuk kepentingan Aceh. Ini bang kita di depan sudah percaya, ya, bisa membuat ini sebagai bangsa, ya. Ini kita lihat sejarah seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Juga yang lain-lain misalnya dalam persoalan pemerintah Aceh itu di depan saya, ya. Jadi ini yang kita harus pegang betul. Makanya kita harap sebenarnya bagi saya sendiri, ya, yang kita inginkan saya sebenarnya, ya, itu mesti putra daerah, karena yang harusnya itu bukan putra yang hal lain yang berada di luar daerah itu lama. Itu yang Tulen itu daerah Aceh, yang mereka mengetahui sekali, ya, macam mana kita merasa kepahitan yang kita rasai, ya, berbagai persoalan, ya, yang tahu kita orang Aceh, ya. Dan demikian kita harus bergerak untuk
menuju ke depan supaya kita bisa dilihat itu kita pun bisa sukses seperti itu. Tapi apa yang kita lihat ya semuanya itu kita orang ke belakang ya. Daerah lain maju tapi di kita tidak ya. Ini harus kita ingat sebenarnya dalam masalah ini tidak ada selalu ada sangkut pautnya apa yang sudah terjadi di Aceh dan di Indonesia ini sebenarnya. Berjuang untuk memperbaiki sungguh luar biasa, dan saya Abu Doto adalah inspirator. Inspirator dikarenanya kalau hari ini gugup tidak lain karena harus berbicara pertama di depan Abu Doto dan ini sekarang di DPR sekaligus dengan pengalaman pemerintahan. Corner lagi ya Abu Doto, hari ini yang kita ngomong ini di depan para expert, ya, para pimpin semua pada berbagai jajaran media. Saya profesor boleh di kelas, tapi di sini tidak. Artinya kalaupun tidak jatuh saja atau bicara di depan dewan pimpinan redaksi ini, alhamdulillah luar biasa. Ada sebuah panggilan barangkali sesuai topik yang menarik kita simak. Tentu kita pertanyakan kepada pimpinan redaksi, kenapa ada topik agar Bang Aceh tetap terjaga? Pertanyaan ini tumbuh dan berkembang bukan tanpa dasar. Ada rasa ketakutan, rasa kecemasan. Apakah masih adakah Bang Aceh di depan? Jangan-jangan Bang Aceh bisa diliquidir. Jangan-jangan orang Aceh dipimpin bukan oleh orang Aceh. Jangan-jangan Bang Aceh itu lebih sadis walaupun nama syariah, tapi lebih sadis dari bank konvensional. Inilah yang menjadi alasan mengapa teman-teman dari forum redaksi ini duduk diskusi. Terpanggil secara moral bagaimana menyelamatkan Aceh. Tentu penyelamatan pertama adalah dari pemimpin. Apakah pemimpin pada masa lalu mungkin aku bangga dengan Busra Abdullahnya, pimpinannya Abu Muslimin. Kita pertanyakan ke depan, apakah dia akan lebih maju atau justru akan mundur ke belakang. Mending bahwa kita tidak sempat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sesuai dengan visi dan misi Bang Aceh itu sendiri. Teman-teman sekalian, saya juga bertanya, kenapa dilakukan forum seperti ini? Ya, saya datang, saya tinggalkan kegiatan lain karena saya pikir ini menyangkut dengan masa depan Aceh. Ada something wrong tentu. Ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Di depan adalah keputusan siapa yang akan memimpin Bang Aceh. Kalau salah pemimpin, tentu akan salah juga para pengikutnya. Sebagian terbesar keberhasilan sebuah perbankan, dunia bisnis ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Forum redaksi, pemimpin, informasi-informasi yang disampaikan ke masyarakat hari ini duduk mencoba memberikan masukan. Kenapa dibismukan? Ada kemungkinan bahwa ada penggergajian informasi. Proses dari input yang ada sudah benar atau belum? Benar seperti apa? Apakah peraturan OJK itu sudah terpenuhi? Apakah peraturan Bank Indonesia sudah terpenuhi? Atau hanya untuk orang Aceh saja atau bukan? Ada PP nomor 54 apa sudah penuhi? Termasuk ADRT yang Abu Barak dulu. Setelah perubahan dari bank konvensional menjadi bank syariah, ada beberapa revisi terhadap anggaran dasar dan rumah tangga. Sejauh mana sudah diakomodir dalam proses seleksi pemimpin Bank Aceh ke depan. Artinya bahwa pemerintah juga harus lihat komponennya masing-masing. Calon input siapa? Proses regulasi itu seperti apa? Kedudukan Dewan Komisaris seperti apa? KRN di mana? Ini jangan-jangan kadang-kadang lupa fungsi. Yang PSP tidak tahu apa yang diperbuat, yang memperbuat tidak tahu apa status dan tugas fungsinya. Ini perlu dilakukan penegasan. Makanya KRN tugas apa, terus pengurus tugas apa, PSP pegang apa, dan apa yang dilakukan. Ini tentu bahwa kita semuanya juga perlu mempelajari. Jangan salah komentar. Kalau saya salah, paling didengar oleh hanya 40 mahasiswa. Tapi kalau pimpinan redaksi menyampaikan yang baca 2 juta lebih rakyat Aceh.
Ini juga punya konsekuensi. Dan juga terima kasih Pak Profesor Yunus Muklis Yunus yang telah memaparkan tadi, dan juga kehormatan dan kemuliaan juga kepada pimpinan redaksi yang telah memperkenankan kami untuk mengundang hadir pada hari ini. Dan juga terima kasih moderator yang telah memperkenankan waktu pada saya. Baiklah, saya Azharul Rahman sebagai anggota Komisi 3 di DPR Aceh dan juga sebagai anggota di Pansus Badan Usaha Milik Aceh. Di lembaga DPR Aceh pada tahun ini melakukan penyelenggaraan proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bentuknya beberapa pansus ya, yang terkait dengan Pansus Badan Usaha Milik Aceh, baik terkait dengan Bank Aceh saya. Dan kalau melebihi 1 bulan PLT di Bank Aceh ini akan riskan. Berbagai kebijakan tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Tentu banyak konsultasi, konsultasi baik kepada pemegang saham dan juga OJK Bank Indonesia, sehingga tidak confident dalam hal ini. Kemudian baru masuk PJ Gubernur. Masa waktu berlalu terus, tentu proses PJ Gubernur baru harus memahami apa persoalan. Beliau melihat bahwa ini kan kalau begitu kita harus dilakukan terbuka. Makanya lakukan rekrutmen terbuka, baik dalam maupun luar. Kemudian dari beberapa yang dari luar dilakukan fit and proper test bioetika, dan dari dalam. Baru muncul dari persaingan sekarang ada dari luar dan di dalam. Ini persoalan. Kemudian kami memahami persoalan psikologis dari komisaris utama dan direksi. Saya menafsirkan ada dua partai lokal di dalam manajemen perusahaan ini. Bukan mengurusnya benefit, profit daripada perusahaan, tapi mengurus lokal party. Serangan dari Komut, pertama intervensi, dilarang untuk ikut serta empat direksi dalam fit and proper test tahap pertama. Tidak ada ruangan, tidak diberikan kesempatan. Padahal itu Putra Aceh yang sudah mempunyai sertifikat L5, kemudian memberhentikan direktur utama pas tepat waktu. Semestinya itu dapat di PLT selama masa proses rekrutmen yang baru, sehingga tidak mengalami kegoncangan dalam manajemen perbankan tersebut. Ini yang masalah. Kalau kita bicara psikologisnya, maka waktu kami berhadapan dengan komisaris utama, tendensinya jelas-jelas menyerang para direksi-direksi yang ada. Menyerang. Itu menyerangnya dengan sarkas. Nah, kalau kami rekam tuh lebih tepat gitu. Begitu masalah masuknya kami berhadapan dengan para direksi, nah, para direksi ada yang tertahan, tapi lama-lama kami korek baru meledak, ya. Semestinya kalau dari sistem manajemen tersebut, salah satu dari direksi tanpa diri langsung bisa menjadi direktur. Maka pandangan saya, bukan direktur utama saja harus ganti, tapi komisaris utama harus ganti semua. Kalau ingin terjadi benefit dan profit pertumbuhan yang bagus. Tapi kalau ingin menjadi lokal party, kita akan gaduh di luar. Saya mengunjungi beberapa kantor Bank Aceh, cabang-cabang di kabupaten. Bagaimana pendapat
Kami udah sering dapat kunjungan nih. Kunjungan komisaris utama, rapat-rapat rutin. Rapat. Kemudian setiap bulan rapat kami ke komisaris utama, diundang. Kalau di Sabang, Senabang, Singkil, bergerak nih, bergerak. Jadi kalau misalnya mungkin bulan depan komutnya datang periksa, apa terus, apa yang dibicarakan, bagaimana harus capai target, harus perbaiki terus. Jadi komentar OJK waktu pertemuan, komisaris utama tidak ada wewenang untuk mengintervensi para operator teknis di tempat-tempat kerja. Cukup intervensi di direksi. Ini OJK yang menyampaikan. Maka disinilah kita lihat bahwa makin lebar urusan campur aduk. Semestinya Komod ini membangunlah komunikasi beberapa sumber dana di pusat, meng-hire untuk bagaimana untuk pembiayaan untuk UMKM, KUR, bahkan sekarang kan ada yang ultra mikro. Ini bicara. Maka ini situasi psikologis saja. Psikologis Bank Aceh sudah masuk ranah lokal party. Kalau bicara regulasi, kita masuk lagi regulasi. Kita sudah masuk ke dalam monopoli manajemen keuangan perbankan. Hanya keuangan syariah. Yang lain tidak ada keuangan. Sehingga industri keuangan tidak tumbuh di Aceh, pembiayaan investasi tidak bergerak, rasa nyaman dan kepercayaan investasi ke Aceh semakin takut, daya saing rendah. Bahkan beberapa rekomendasi Bank Indonesia mengatakan beberapa sektor hilirisasi harus dilakukan pembiayaan sehingga lapangan usaha tumbuh sehingga daya serap tenaga kerja akan meningkat. Rekomendasi Bank Indonesia mengatakan bahwa net produk persaingan pertumbuhan ekonomi antara Aceh dengan Sumatera sehingga mengalami defisit sebesar 40 triliun mengalir keluar Aceh karena kita tidak ada hilirisasi. Dari segi pembiayaan, karena dominannya karena hanya satu bank Aceh, bank syariah dengan monopoli bank, sehingga Bank Aceh dari analisis OJK mengatakan 82% pembiayaan konsumtif, 9% investasi, 9% untuk modal kerja. Sedangkan Bank Indonesia merekomendasi 40% pembiayaan UMKM untuk mengatasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan OJK mengatakan dan BI pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2002 2,9%. Inflasi 4,9. Uang ada, tidak mengalir sampai ke bawah. Baru 2022 mereka dicoba dengan KUR 25 miliar.
Itu udah heboh kali itu di Bank Aceh. Sekarang baru masuk 520 miliar. 510 miliar direkomendasi oleh OJK dapat dibuka keran untuk KUR. Bank Syariah Indonesia 3 triliun mereka kucurkan untuk UMKM, bahkan yang sangat riskan namanya ultra mikro, disentuh kalangan pro supra pur, masyarakat di bawah miskin. Keberanian mereka. Ini situasi dalam mental birokrasi di Bank Aceh, kekakuan dan kehati-hatian yang digunakan seperti BPRS mustaqim, mereka menganut pola BPRS mustaqim, bukan bank yang kompetitor, sehingga perekonomian tidak tumbuh. Kalau mau dibongkar, silakan bongkar. Kenapa ada orang Aceh jadi direktur di bank-bank kapital di luar negeri atau di nasional? Kenapa? Karena orientasi kapital untuk profit yang pertumbuhan yang bagus dalam manajemen perusahaan pembiayaan. Kalau mental bukan kompetitor, sampai kiamat Bank Aceh akan menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi. Tidak ada kompetitor. Kalau ada jaminan SK PNS, jaminan SK DPR, boleh dapat kredit. Ya, pakai 82%. Itu hasil data dari OJK. Makanya kalau misalnya ada tawaran kita, siapa 2 calon direktur utama Bank Aceh ini? Siapa berani menawarkan pada publik, kalau saya jadi direktur, saya akan munculkan kredit UMKM sebesar 40% seperti rekomendasi BNI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Ya, di atas 5%, jangan sampai sekarang 2,3. Mampu mengatasi inflasi. Tapi kalau kita masih pegang harus lagi ayat no Bank Aceh itu milik rakyat Aceh, harus dirutnya orang Aceh, rumah gaya tumbuhan ekonomi kita kalah dengan Sumatera. Di Sumatera 8 provinsi, Bank Aceh itu gaya feodalis, tidak mengalir ke bawah. Apa yang harus kita harapkan? Itu milik kita. Saya juga terlibat dulu penyertaan modal sebagai kabupaten nomor 3 ya. Nomor 3 terbanyak setelah ayah sebagai gubernur pemegang saham kendali, kemudian Aceh Utara, kemudian nomor 3 Aceh Jaya. Sepertinya kami nomor 3 itu dikasih wewenang lah, satu komun lah, ya, harus satu direksi. Walaupun saya di luar, karena sebagai anggota dewan, kalau ada RUPS luar biasa, saya akan pesan kepada bupati nanti, tawarlah, ya, apa satu komun atau direksi, ya kan? Kalau membangun kepercayaan, tambah modal. Karena kemarin untuk memenuhi modal bank menuju bank dipisah harus cukup 3 triliun. Kan uang banyak ada di pemerintah Aceh, disupportlah 500 juta, 500 miliar, bengkak lah. Tapi setoran keuntungan dividen turun. Yang biasanya 187 miliar, setorannya jadi 150, turun. Apakah terlalu besar bagi-bagi tantimnya? Ya, mungkin juga kan akhir tugas Pak Ulama. Mungkin saja, analisis ya. Ya,
Ini salah satu analisis kita. Kemudian juga persoalan kemajuan ke depan Bank Aceh. Kondisi ini dilema. Di era ekonomi digital, Bank Aceh hanya menggarap uang konsumtif pegawai dan anggota DPR, tidak masuk dalam manajemen ekonomi digital, sehingga arus keuangan ekonomi digital berapa banyak yang bergerak. Kalau kita bayangkan, kita tamsilkan, uang di bank itu uang siang, ekonomi digital uang malam, berapa banyak aliran uang malam dengan uang siang. Orang transaksi OPPO, GoPay, PayPay, Dana, begitu kita masukkan nomor HP, dimintanya sweep bank. Bank Aceh belum masuk bank devisa, kita pemain tarkam, orang belagu internasional. Ya kan? Transaksi ekonomi digital cukup cepat. Orang kita tidak ketemu dengan apakah bank jago tidak ketemu atau bibit tidak ketemu, ya, tapi bisa berani transaksi. Kita sudah ketemu berkali-kali buat rekom setebal ini, tidak keluar pembiayaan. Kalah dengan situasi waktu. Era digital kita nggak ketemu. Bagaimana mudahnya dengan easy cash, hanya dengan HP bisa pinjam uang kelas 5 juta, kelas ultra, mikro. Tapi kita sudah menyertakan modal di Bank Aceh miliar-miliar. Walaupun sudah pernah jadi bupati, sekarang kita ajukan kredit. No, nggak dikenal. Makanya pertimbangan bung laju. No, agak ditanya. Tunggulah, dieliminir dengan waktu, karena tidak mampu berkancah bersaing. Dan juga berdasarkan Bank bisa mengatakan, yang menjadi memang operator teknisi itu sangat sedikit. Lain itu kan hanya bagian hitung saja tenaga karyawan. Karena kita mengandung dari keluarga. Ya. Hai, tahu apa orang mau lagi? Akan lambo kan? Dah anak ada ya, bukan dah kan SI kan? Itulah masalah. Hai, iganya nari, lu nasi. Itu situasi. Itu situasi. Pada saat era waktu sudah berubah, ya. Dulu kita nyoba membangun Triglir nih, pegang HP-nya Nokia, BlackBerry ya. Sekarang telah Android. Kenapa tidak lakunya Nokia dan BlackBerry? Bukannya dia ada menghalangi bisnis orang, tapi kalah tidak melakukan review terhadap teknologi. Ini persoalan. Maka Bank Aceh ketinggalan nanti. Bukannya salah kita tidak menyertakan modal terhadap masuk bank devisa, tapi mereka tidak bisa bersaing dengan kondisi waktu. Berapa pasar ekonomi digital, berapa bisa dianalisa, evaluasi, berapa transaksi di Bank Aceh? Ini yang diandalkan cuma uang giro, transfer dari pusat, DAU, DAK, ya. Tapi ekonomi kita berapa banyak? Orang hari ini, orang lagi tidur dia pesan nasi, pesan barang 5.000, tapi bukan dengan Bank Aceh. Anak muda, anak kos, semua orang berapa banyak arus keuangan di ekonomi digital transaksi. Apakah Bank Aceh terlibat?
Kalaupun terlibat berapa banyak? Transaksi dengan di Jakarta sekarang, Shopee atau Lazada, semua e-commerce menggunakan apa? Transaksi ini. Maka saya kira itu beberapa hal yang menjadi bahan diskusi kita. Ya. Terserah kalau kita ingin ikut tanding liga, kompetisi liga super, pemain seperti kelas FIFA kita rekrut, atau kita pertahankan pemain lokal Takam seperti Sirajari, mau naik peringkat atau tetap bertahan sampai degradasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sebagai pengetahuan bagi teman-teman sekalian, Pak Bupati kita ini adalah sarjana pertanian, tapi wawasan dan kupasan ekonominya saya lihat sama-sama dengan profesor ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ajar. Ada beberapa hal yang Bapak katakan tentang sengkarut Bank Aceh yang dimulai dari, mungkin saya tafsirkan dalam tanda petik Pak, salah langkah teman-teman di Dewan Komisaris. Itu pengakuan Pak Ajar. Dan ini betul-betul sangat terbuka bagi kita, dan ini menjadi pengetahuan baru betapa teman-teman di Pansus telah meneliti kondisi real Bank Aceh. Kemudian juga tentang kata beliau ketika 82% itu adalah kredit konsumtif dengan dalih perlu selamat, cari selamat, kerja mudah tanpa payah kejar-kejar debitur apa tukang apa yang mengkredit. Kemudian 9% itu UMKM. Sementara rekomendasi BI itu 49% itu harus UMKM. Begitu Pak? Ya. Nah, jadi Bank Aceh masih 8%. Satu yang menarik lagi, beliau mengatakan, jujur saya katakan, maaf Pak, saya simpulkan sedikit, bahwa teman-teman dari Dekom telah meruntuhkan internal trust dari Bank Aceh dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan ataupun arahan-arahan langsung ke bawah yang tidak semestinya dilakukan. Kan begitu, Pak? Ya. Kemudian ada lagi kata Pak Ajar ini yang menarik, jangan sampai Bank Aceh seperti Nokia yang tumbang karena tidak melakukan review teknologi. Ya. Jadi artinya hanya mengandalkan giro, DAU, DAK. Nah, saya pikir itu kesimpulan yang dapat saya petik sedikit dari pernyataan Pak Ajar Abdurrahman yang luar biasa. Saya pikir ini saatnya kita berdiskusi, nanti tolong diarahkan kemana biar apa yang jawab juga pas. Kemudian ini floor kami buka. Ini floor kami buka. Oke, untuk 5 orang pertama. Itu ada Pak Sarbaini, Pak Jari, Pak Aldin, 3 orang, 2 orang lagi. Ibu-ibu siapa nih? Ada? Nggak ada. Siapa lagi? Pak Anwar. Sebentar. Biar saya antar. Oke, Pak Anwar. Moderator dulu aja. Saya pikir 4 orang dulu ya. Ya. Maka. Pak Muklis. Ya, 5. Terima kasih. Silakan Pak Sarbaini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak narasumber yang kami hormati, teman-teman sekalian. Ini forum yang sangat penting saya kira ya. Dan mudah-mudahan rekomendasinya nanti akan sangat efektif dan memberi kontribusi positif terhadap apa yang kita bicarakan. Ada 2 ini yang ingin kami respon. Pertama,
apakah gonjang-ganjing yang terjadi termasuk di dalam hal isu Dirut Bank Aceh ini punya kaitan dengan kebijakan pusat dalam menunjuk dalam penetapan PJ Gubernur. Karena kalau kita baca semuanya muaranya itu antara lokal dan pusat. Ya. Ada beberapa lain nanti aku, bukan hanya soal Dirut Bank Aceh. Ada sejumlah lain indikator lain yang berbau pusat. Misalnya ada isu juga seorang petinggi tertentu yang diimpor baru-baru ini untuk mengurus PON misalnya. Jadi sama isunya seperti calon di Bank Aceh dan berbagai hal lain. Nah, pertanyaan kami adalah apakah ada misi tertentu? Soal ini mungkin ketiga narasumber, ada misi tertentu dari PJ Gubernur membawa misi pusat sehingga membawa calon tertentu dari luar untuk memimpin Bank Aceh. Karena ini kan banknya rakyat Aceh, pemegang saham para bupati wali kota. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kita membaca begini. Kenapa ada resistensi dari pihak tertentu, terutama pemegang saham, menolak isu Dirut dari luar? Itu kita baca, ya. Karena pemegang saham kan para bupati wali kota, seperti Pak Azhar katakan tadi, kalau masuk orang luar nanti nggak bisa lagi titip ponakan dan sebagainya, ya, akan tertutup pintu. Nah, apakah ini benar? Ada isu seperti itu. Saya kira dua hal itu aja, Pak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar, dan terutama juga kepada Ketua Forum Pemret sekaligus moderator Pak Ari ini luar biasa. Kita tepuk tangan lah pada Bang Karninya Aceh. Bang Karninya Aceh. Jadi kawan-kawan semua yang saya hormati juga para Pemret, menarik juga sebenarnya isu yang kami tangkap dari masyarakat ini Pak Profesor, bahwa dengan gonjang-ganjingnya calon Dirut ini yang begitu lama, begitu melibatkan banyak pihak termasuk pansus, ini kan menjadi perhatian yang luar biasa. Ada pemikiran dari masyarakat sekarang di warung-warung kopi, ini kayak juga nyoba belum mendung. Karena yang dimiliki orang Aceh sekarang hanya Masjid Ayah dan Bank Aceh. Yang kayak jodoh, lahan sawit orang Malaysia punya, tambang orang Jawa punya, emas luhur segala macam, habis semua. Tinggallah Bank Aceh. Ini tajuk Bank Aceh bakal sih. Ini pemahaman-pemahaman yang terbangun di masyarakat. Bagaimana cara kita sikapi, menyeragamkan cara pemikiran sehingga kekhawatiran tidak akan terjadi. Ini saja. Kemudian kita melihat lagi bahwa aset-aset Bank Aceh sekarang ini kan masih begitu-begitu aja, bukan? Yang kemarin sempat digambar-gembor akan dibangun gedung besar. Itu gambarnya 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang enggak. Apa yang muncul isu untuk masih Pak Nova itu akan dibangun oleh kuncu-kuncunya Pak Nova. Bahkan ada beberapa kali pembatalan tender daripada gedung itu. Nah, ini kita buka-buka saja, kita bilang kalau itu orientasinya juga sama seperti bilang Pak Sabeni tadi, ada intervensi Jakarta lagi, karena ini harus menang oleh BUMN yang ada di Jakarta. Maka gedung ini sampai sekarang nggak dibangun. Padahal kalau kita bicara aset kan, wah 28,6 triliun kata OJK kemarin, tapi nyatanya nggak ada, cuma toko di daerah Plato itu pun orang punya, kemudian tanah kosong di samping taman budaya, tapi sebenarnya gedung nggak dibangun. Nah, ini juga menjadi bahan diskusi, bukan hanya masalah-masalah Dirut. Nah, kembali kepada cerita Dirut tadi, kalau orang Jakarta ditaruh kemari atau orang dari pusat, bukan orang Aceh, ini bank bisa jadi pindah. Tapi pikiran kami para Pemret ini nggak mungkin, kami juga akan naik seperti itu. Siapa aja yang profesional silahkan aja memimpin bank ini kan. Kemudian jika orang Aceh yang masih pangkatnya
kepala sekolah, kepala SMA, terus akan menjadi kepala dinas pendidikan kan repot juga. Mampu nggak dia kendalikan semua SMA ini? Karena dia cuma bisa kendalikan hanya SMA. Ini jadi pemikiran saya. Nah, bagaimana kita diskusikan ini supaya ini jangan sampai ada agar Bang Aceh tetap terjaga. Nah, kami hanya mengambil pola bagaimana kita menjaga Bang Aceh. Mekanisme pemilihan itu ada sama pada ahlinya, tapi yang kita khawatirkan sekarang adalah jika dia zaman ke memimpin gubernur, ya seperti itu. Saya pikir itu Pak Moderator, saya serahkan mic ke yang selanjutnya siapa tadi? Pak Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini Bu, dengan yang lagi hangat hari ini ya, kita melihat bahwa Bang Aceh ini kan sedang dikupung ya dengan persaingan ya, persaingan sangat tajam hari ini dengan PSI. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Jokowi sendiri dia tidak berpihak kepada BAS, tapi dia berpihak kepada BSI. Dia sudah menggelontorkan uang 5 triliun untuk KUR di Losmawe. Jadi saya melihat bahwa ini sebuah persoalan juga sih di Aceh. Apalagi kalau kita lihat bahwa hasil fit and proper itu seperti Pak Ali bilang tadi ada komentarkan gitu ya. Mau berkiprah di tingkat nasional itu mungkin agak susah juga tuh ya, karena belum dapat rekomendasi dan sebagainya. Jadi ini kan dipenetrasi yang kuat ini sekarang BAS ini oleh PSI. Apalagi tadi bilang pasar ya, ultra apa tadi ya, yang ultra kur itu ya, yang lebih spesifik lagi ya. Sementara produk yang dijual oleh BAS ini kan masih sangat konvensional ya. Jadi kami melihat bahwa itu kita dibutuhkan ini apa, calon-calon. Ini kan ada cuma 2 calon nih, calon yang punya wawasan global ya. Bagaimana calon itu bisa memahami tentang kondisi yang berubah hari ini. Nah, terutama kawan-kawan di sini sebagian besar ini kan dari media cyber ya. Jadi perubahan-perubahan itulah yang seharusnya harus ditangkap oleh BAS. Nah, karena itu kami masih khawatir kalau 2 figur yang ini nanti 1 atau 2 tadi kita sebutkan. Oh, saya beberapa waktu lalu saya ingatkan juga di sini bahwa ada calon yang di fit and proper itu sebenarnya 3 orang yang lolos. Sementara yang pemain lokal, saya katakan langsung Muhammad itu di nomor 3. Tapi karena ribut di daerah, waktu itu pertemuan kami juga dengan Pak BJ Gubernur, dinaikkan rankingnya menjadi 1. Sehingga muncullah 2 nama yang dikirim. 2 nama, kemudian sekarang beribut, ada di PRI, dia sebutkan bla bla bla. Sekarang muncul 2 nama dan disebut-sebut bahwa pemain lokal yang akan memimpin BAS ke depan gitu kan. Tapi yang mau saya tanyakan, nah melihat dari perubahan sistem perbankan dan begitu persaingan sangat masif, mampukah pemain lokal ini bersaing di tingkat global? Saya kira itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kabil Rodi, Abu Doktor, dan apa gak ketemu ini? Pak Polis, Pak Azhar, memang hari ini kita menarik ya, diskusi ini. Kita hanya bicara jauh dari, tapi judulnya juga dari gitu. Agar Bang Aceh tetap terjaga. Kalau menurut saya ini ada 2 pengertian. Kita hari ini berkumpul untuk menjaga bagaimana Bang Aceh ini ditanggasis atau gelantau dahulu agar Bang Aceh tetap terjaga baik dengan itu sesuai dengan Pak Azhar bilang tadi, banyak hal yang
terutama di sisi teknologinya. Jadi menarik kita, apakah kita tetap membiarkan Bank Aceh di Dengung atau memang kita ditugaskan hari ini bersama-sama aja untuk menjaga supaya Bank Aceh ini betul-betul bisa eksis ke depannya. Ya. Lalu yang menjadi perhatian kita hari ini, dia membuat banyak masyarakat hari ini risau, terutama saya sendiri, masyarakat risau. Jika misalnya orang luar nanti yang jadi jenuh, apakah uang ini tidak berpindah? Karena sekarang bank daerah lagi tren adalah membangun sebuah investasi keluar dari daerah A dengan alasan uangnya silakan lupa, uangnya banyak, dia melakukan investasi ke daerah lain. Pertanyaan kita, apakah setelah uang ini diinvestasikan di daerah lain, apakah jika orang luar ini uang itu bisa kembali? Ini kan jadi perhatian. Karena pengalaman di banyak daerah, ketika investasi uang itu nggak kembali lagi ke daerah yang tersudah. Ini kok menjadi sebuah keresahan kita. Nah, yang kedua, yang menjadi perhatian kita hari ini, kenapa harus mundur yang menjadi pemegang saham terkendali? Pengendali. Padahal kalau kita lihat dari Bank Aceh ini, saham terbesar itu adalah ada milik daerah di kabupaten kota. Gubernur kalau salah 1,9. Di luar itu semua milik daerah. Dan yang terbesar itu adalah Aceh Utara. Kenapa bukan Aceh Utara yang jadi sebagai PSB? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Sehingga hari ini ketika bupati gubernur dipanggil melaksanakan RUPS, justru para bupati ini tidak menganggap ini gubernur sebagai pemegang PSB, tapi dia dianggap ini gubernur panggil. Jadi bicara bisnis menjadi bicara politis akhirnya. Semua orang, semua bupati wali kota tidak berani memotong apa yang dibicarakan oleh Pak Gubernur atau keputusan Pak Gubernur. Karena dilabelkan sini adalah yang panggil itu gubernur, bukan PSB. Inilah yang menjadi hambatan-hambatan komunikasi sehingga bank hari ini seolah-olah sudah masuk ke wilayah politik, bukan wilayah bisnis. Nah, tentu ini yang bisa menjawab pakar. Nanti kita jawab, kita dengar dari jawaban pakar kita, Pak Muklis. Kemudian beliau juga sebagai tim ahli gubernur ini. Tentu rahasia-rahasia dari Pak Gubernur jadi kita dengar saja karena ini sebuah pencerahan bagi kita bahwa apa yang muncul di masyarakat hari ini sehingga begitu kisruhnya Bank Aceh dia semestinya tidak perlu terjadi karena dari dulu nggak seperti ini. Jadi begitu RUPS, tek masuk waktunya, jalan ke RUPS, sudah jelas orangnya siapa yang akan ditunjuk sebagai atau diponis sebagai itu. Tapi hari ini, karena apakah ini karena polisi tadi, sehingga semua daerah di PJ merasa nggak ada terbebani. Dia nggak terbeban, nggak tidak merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan bank ini. Anak kaurusan do kan juga waktu perlu kaurusan do. Karena semua PJ. Nah, yang semestinya itu harus kembali ke betul-betul ke dasar ini adalah bisnis, bukan politis. Saya rasa itu yang perlu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembicaraan bagaimana kita nanti mendapat rekomendasi dari pakar kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Silakan Pak. Apa tadi Pak Haji? Tenaga ahli gubernur. Dan kemarin ketika Bung Nurdinsa mengajak saya untuk ikut forum ini, saya berpikir apakah diajak dari gubernur, rupanya ada tenaga ahlinya. Alhamdulillah. Jadi kita melihat dari goodwill-nya, keinginan baik, etika baik dari pemimpin yaitu PJ Gubernur
untuk Aceh ini. Kemudian kenapa tidak ada, mohon maaf, kenapa tidak ada etika untuk bertanya pada pendahulu misalnya. Aceh ini punya UPA ada di situ Dua Dinangro. Kemudian biasa kalau kita duduk di situ, kita duduk jabatan gubernur, mungkin biasanya kita kepada pendahulu kita tanya, apakah PJ Gubernur ada bertanya ke Abu Doto misalnya. Kalau misalnya ke Pak Nova nggak berani bertanya, atau memang satu rombongan mungkin ke Abu Doto pernah nggak bertanya apa yang harus dilakukan tentang Bang Aceh ini misalnya. Kenapa harus terjadi apa tadi Pak I bilang, Bung Ai, kisruh ya, apa namanya, gonjang ganjing di masyarakat. Kami terutama kami di radio itu ditelepon, kenapa Bang Aceh seperti koperasi belum Bang Visa, kenapa cari di root aja Bang Aceh sibuk harus datang orang luar, emang orang Aceh bodoh? Ada rekamannya, ada sebagian maksudnya, kami nggak mungkin merekam semuanya. Kemudian apakah SDM orang Aceh nggak ada? Padahal kita juga bukan pemerintah, artinya kita mau mendirikan negara sendiri, artinya kita punya kemampuan. Kemudian yang harus kita pikir lagi adalah ya peran DPR dulu, Pak Azhar, dalam mengusulkan PJ. Kan saya sudah bilang tadi bahwa kita mulai dari awal, pemimpin dari awal kita tunjuk atau kita minta. Kenapa harus dimasukkan Moma Promuklis? Kenapa harus dimasukkan nama Ahmad Marzuki? Kenapa nggak tiga orang Aceh misalnya yang diusulkan? Jadi sehingga dia berarti ya orang Aceh aja. Banyak orang Aceh yang pintar saya rasa. Jadi ini semua kita kembali, siapa yang salah? Saya pernah buat lagu itu dengan Bang Ai tadi pagi. Siapa yang salah? Kemudian diskusi hari ini juga kita berharap nanti ditentukan orang Aceh di rootnya. Seperti harapan Abu Doto tadi, bagusnya orang Aceh. Tapi saya dengar kabar 2-3 hari ini, mungkin besok atau lusa. Nah, berarti kita harus sekarang menulis terus, sehingga berubahlah pemikiran, berubah apa namanya, keputusan mungkin dari pemegang saham. Ini yang menentukan direksi kan pemegang saham tentunya. Ya, promokisnya. Semoga tetap berubah dan tetap memilih orang Aceh. Walaupun seorang guru dia jadikan kepala dinas ya, Bung Ai ya. Tapi saya yakin Pak Muhammad saya itu mampu untuk itu. Jadi ini undang-undang yang saya sampaikan ini yang saya dengar dari masyarakat promokisnya. Ya, alhamdulillah promokis hadir. Saya kemarin sudah tanyakan sama Bung Nurdin Sam apakah dari gubernur hadir. Ya, alhamdulillah. Jadi ini mohon maaf mungkin agak ya orang Aceh. Bukan juga lagi yang kamu Aceh lagi hadir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.